mengenai bokap gue memang pejabat pajak, dan gue punya Rubicon, dan gue juga punya Harley. Gue suka pamer kekayaan. Apa salah? Gue anaknya. Bokap gue kerja jadi pejabat pajak. Dengan hasil kerja kerasnya, kini gue bisa dibeliin Rubicon. Iya kan? Bokap gue tuh kaya, punya jabatan kaya. Kalian pasti bertanya-tanya, duit dari mana ini? Iya kan? Kalian tuh kepo, tau gak? Pengen tahu aja. Jadi duit yang didapetin bokap gue itu ya urusan bokap gue. Yang penting gue sebagai anaknya gue pengen menikmati. Kita ingat ada pepatah bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Judulnya Jokowi sentil gaya hidup mewah anggota Polri. Rem total. Rem total ya. Oke. Kemudian ada berita lain. Irana Jokowi Kahiyang kompak pakai tas puluhan juta di Ragunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, berita terkuaknya harta Rafael Alun Trisambodo yang fantastis super jumbo jumlahnya itu ternyata masih berbuntut panjang. Kita tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani, bos besarnya Rafael, itu marah besar. Bahkan dalam video pendek yang beredar secara lumayan masif viral di grup-grup WhatsApp, itu ada Sri Mulyani ngomong dengan muka yang amat sedih, menahan tetes air mata. Dia mengatakan bahwa peristiwa ini diakuinya sangat memukul, sangat menjatuhkan citra Ditjen Pajak khususnya di mata masyarakat yang akan berdampak pada ketidakpercayaan rakyat untuk membayar pajak. Nah, gitu kan? Kemudian Presiden Joko Widodo juga sempat menyentil gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya. Dan ini juga untuk kesekian kalinya dia lakukan, karena sebelumnya Jokowi secara sangat khusus mengundang para petinggi Polri, dari Kapolri, kemudian pejabat Mabes, para Kapolda dan lainnya ke istana dengan tanda kutip melucuti kekuasaan mereka. Tidak boleh bawa tongkat komando, tidak boleh memakai topi dinas, tidak boleh bawa handphone, hanya diizinkan membawa kertas dan buku untuk mencatat dan sebagainya. Saat itu Jokowi stop pamer, pamer moge, pamer di medsos segala macam gitu ya. Nah, di tengah suasana seperti ini, ketika rakyat semakin marah dan muak, kita juga lagi-lagi dibuat shock dengan beredarnya video pendek seorang anak pejabat pajak yang kalau kata Betawi songong ya. Songong ya. Coba nih videonya nih, silakan nih. Tuh ya. Di sini gue mau klarifikasi ya mengenai bokap gue memang pejabat pajak, dan gue punya Rubicon, dan gue juga punya Harley. Gue suka pamer kekayaan. Apa salah? Gue anaknya. Bokap gue kerja jadi pejabat pajak. Dengan hasil kerja kerasnya, kini gue bisa dibeliin Rubicon. Iya kan? Bokap gue tuh kaya, punya jabatan kaya. Kalian pasti bertanya-tanya, duit dari mana ini? Iya kan? Kalian tuh kepo, tau gak? Pengen tahu aja. Jadi duit yang didapetin bokap gue itu ya urusan bokap gue. Yang penting gue sebagai anaknya gue pengen menikmati. Banyak orang bilang gue sombong ya kan, karena gue anak pejabat dari pajak. Gue bangga sama bokap gue. Bokap gue menyayangi anaknya, ngasih gue Rubicon, ya kan? Ngasih gue motor Harley,
Ini hasil kerja keras bokap gua dan doa gua, ya kan. Ngapain? Seru ya, seru sekali nih anak ini, bener-bener songong kata orang Betawi. Dengan gayanya begini, gua mau klarifikasi. Iya bapak gua pejabat pajak, bapak gua sayang sama gua, ngasih gua Rubicon, ngasih gua apa namanya Harley Davidson gitu. Kalian lo pada kepo mau tahu aja soal dari mana duitnya urat babe gue, kan begitu. Dahsyat sekali saudara. Ini dahsyat luar biasa. Saya yang sebetulnya apa ya menyebutnya ya, relatif sudah apa nyebutnya ya, sudah nggak kaget-kaget amat ya dengan kondisi seperti ini, walaupun tentu hal yang tidak kaget itu karena kita menduga, mengetahui dan sebagainya, tidak otomatis membuat kita maklum dan setuju, tentu saja ya, itu satu hal yang sangat berbeda. Tapi melihat kelakuan anak pejabat pajak yang secara demonstratif membuat video pendek seperti itu betul-betul shock. Oke lah, dia tidak peduli dengan urusan negara, oke. Dia tidak peduli dengan kecaman rakyat atas petugas pegawai pajak, pejabat pajak, oke, gitu ya. Tapi kan harusnya, tanda kutip ya, anak ini kan bukan anak kecil, bukan anak SD, SMP, ya. Anak ini sudah akil balik, mungkin secara hukum sudah bisa dikenai pasal-pasal ya, karena dia sudah, kalau dalam bahasa Islam sudah mukalaf ya, sudah punya tanggung jawab, sudah punya beban hukum gitu kan. Nah, dia bisa membuat video seperti itu yang harusnya saya katakan ini akan berdampak sangat serius terhadap karir bapaknya. Sebagaimana Rafael Aluntri Sambodo kemudian dicopot dari jabatannya karena anaknya menganiaya anak petinggi GP Ansor gitu ya. Itu membuat bapaknya bermasalah, dicopot dari jabatannya. Anda tahu buat pejabat, buat ASN, jabatan itu luar biasa. Bukan cuma soal akan dapat gaji lebih besar, tapi jabatan itu privilege. Seperti tadi pernah kita ikuti pembicaraan seputar ini, katakanlah Rafael Aluntri Sambodo tuh punya gaji 100 juta sebulan misalnya ya. Untuk memiliki harta 53 miliar itu kan perlu berapa ratus bulan, ya kan, 500 bulan, 530 bulan, saudara. Anda mau hidup 530 bulan itu berapa tahun itu kan, 40 tahunan itu. Apa lebih barangkali. Mana mungkin gitu loh. Itu pun dengan catatan 100 juta gaji dia, penghasilan dia dari resmi dari pemerintah, dia tidak pakai sama sekali, dia simpan, dia tidak makan, tidak merokok kalau dia merokok ya, tidak bayar sekolah anaknya, tidak beli Rubicon, Harley buat keluarganya segala macam. 530 bulan saudara untuk dapat 53 miliar seperti yang dilaporkan dalam LHKPN. Walaupun saya dan mungkin juga Anda semua setuju dengan saya, sangat tidak yakin bahwa itu jumlah harta sesungguhnya yang dilaporkan di LHKPN. Kembali ke soal anak songong tadi, harusnya sebagai anak yang sudah berakal ya, berakal, dia akan paham bahwa video itu akan sungguh-sungguh berdampak kepada orang tuanya, bapaknya yang disebut sayang kepada dia karena memberikan Rubicon dan Harley Davidson tadi. Nah, saudara sekalian, kita tunggu detik-detik berikutnya ya, hari-hari berikutnya. Apakah Sri Mulyani akan menelusuri ini makhluk songong ini anak siapa? Anak buahnya ya itu ya. Dan kalau Sri Mulyani mau, tentu sangat mudah, tidak ada kesulitan sama sekali untuk ditelusuri. Oh, ini anak si Anu, jabatannya, oh ini jabatannya si ini, nah, udah tinggal copot misalnya gitu. Tapi kalau dalam beberapa hari ini adem ayem ya sudah. Orang akan mengatakan tangis Sri Mulyani dalam video pendek itu ya tangisan air mata buaya gitu kan. Ini videonya kan, coba tuh. Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya, Ros, saya benar-benar bisa memahami. Di satu sisi ya, masyarakat sangat kecewa dan pasti marah. Karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki. Ya kan,
segitu sedihnya Sri Mulyani ya. Saya juga ya karena saya ketahui dia lah, saya ya senyum-senyum aja melihat video pendek itu. Tapi kan akhirnya rakyat ingin melihat apakah betul Sri Mulyani sungguh-sungguh memperbaiki bersih-bersih di jajaran yang kementerian yang dipimpinnya, atau bersih-bersih itu diterjemahkan sebagai bersih-bersih untuk menyimpan debu, sampah di bawah karpet, gitu kan? Kenapa kita bisa berpikir begitu? Bukan bersih-bersih ngepel kemudian sampahnya dibuang ke bak sampah atau ke tempat penampungan sampah, tapi bersih-bersih dalam rangka menyimpan di bawah karpet sehingga tampaknya bersih, tapi sampah tetap ada di bawah karpet, debu tetap ada di bawah karpet. Karena apa? Karena statement Sri Mulyani mengatakan bahwa jangan pamer, gitu kan? Seperti pada podcast saya sebelumnya. Jangan pamer, itu menyakiti hati rakyat. Katakanlah klub Harley Davidson itu adalah hasil uang halal, tetap saja itu tidak elok, berdampak negatif bagi masyarakat. Kan itu kan dalam bahasa yang lebih eksplisit mengatakan bahwa iya, kalian boleh menumpuk harta tapi jangan tunjukkan ke publik, jangan tampilkan di media sosial, kan begitu kan. Nah, ini anak songong tadi mengatakan iya, gue punya Rubicon, gue punya Harley, dan gue suka pamer kemewahan. Dan enggak. Tapi saudara sekalian, kita ingat ada pepatah bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Busuk dari kepalanya. Nah, kita coba lihat bagaimana seorang Presiden Republik Indonesia bolak-balik menyinggung soal pentingnya hidup mewah, hidup sederhana, tidak menampilkan kemewahan dan lain-lain. Misalnya di CNN ini ada berita judulnya Jokowi sentil gaya hidup mewah anggota Polri. Rem total ya. Saya sebutkan tadi. Tapi saudara sekalian, di tengah ketegasan macam tadi, kita juga disodori pemandangan fakta bahwa Jokowi tidak bisa mengerem gaya hidup minimal keluarganya. Tidak bisa. Atau tidak mau tahu. Anda bisa bayangkan nggak? Bukan kata saya. Anda bisa lihat misalnya ada berita, ini judulnya, dikenal sederhana, Iriani Widodo pakai tas mewah di Ragunan. Harganya bikin heboh. Oke. Kemudian ada berita lain, Irana Jokowi Kahiyang kompak pakai tas puluhan juta di Ragunan. Lalu ada lagi jarang pamer 10 koleksi tas mewah selfie Ananda, mantu Jokowi. Terakhir harganya bikin menjerit. Nah, ada lagi intip di Pos Kupang ya, intip kehidupan mewah putri Presiden Jokowi, sang suami selangkah lagi jadi wali kota Medan. Nah, ini beritanya Pos Kupang, tinggal diklik aja, lihat beritanya kayak apa kemewahan keluarga ini. Kemudian masih soal kemewahan ya, ini ada berita diturunkan oleh Tempo.co, Rabu 8 November 2017. Beritanya berjudul biaya pernikahan Kahiyang Ayu ditaksir lebih dari 2 miliar rupiah. Ini waktu menikah dengan Bobi yang kemudian menjadi wali kota Medan. 2 miliar rupiah biaya pernikahannya. Dan kalau dibanding biaya pernikahan si Kaisang yang terakhir kemarin, bungsunya, Masya Allah. Pemerintah mengerahkan 11.800 aparat personil TNI Polri untuk mengamankan. Pada saat yang hampir bersamaan, sejumlah KKB di Papua, kelompok kriminal bersenjata di Papua melakukan pembunuhan, pembakaran kampung, dan pembunuhan personil TNI Polri. Kemudian yang membuat kita miris, ketika pesta selesai di Solo itu, sejumlah brimob yang terlibat menjaga, joget-joget merayakan keberhasilan mengamankan pernikahan Kaisang. Sementara teman-temannya, saudara-saudaranya, ini sesama bangsa, dibantai di Papua. 11.800 personil, saudara. Hampir 12.000. Belum kereta kencananya 15 apa 17 kereta kencana dilibatkan. Dan itu untuk orang Jogja, itu suatu yang luar biasa. Mereka punya raja. Dan mereka tahu raja pun tidak pernah seperti itu kelakuannya. Belum biaya siramannya, biaya, Masya Allah, entah berapa puluh miliar dihabiskan. Jadi saudara, bagaimana kita bisa menyetujui ada presiden, kepala negara yang ucapannya sungguh-sungguh sangat jauh dengan perbuatannya. Ucapannya sungguh-sungguh sangat jauh dari
tindak tanduknya. Bagaimana dia memarahi para pejabat yang berperilaku berhidup mewah dengan keluarganya, tapi dia dan keluarganya hidup mewah. Sebagai penutup, ini ada terbaru penampilan Jokowi dengan cucu-cucunya. Ini dia dengan Jan Etes dan cucu yang lainnya, dikawal oleh seorang pas pampres ya. Dia sendiri pakai kaos warna merah. Nih, celana Jan Etes disebut dibanderol seharga 675 US dollar atau setara 10,3 juta rupiah. Kemudian kaos yang dipakai Jan Etes itu di harganya 95 US dollar atau setara dengan 1,4 juta rupiah. Sehingga pakaian anak kecil ini pada saat itu saja itu berjumlah 11,7 juta rupiah. Dress yang dipakai anak kecil perempuan ini seharga 795 US dollar. Setara dengan 12,1 juta rupiah. Anda perhatikan, tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana baju anak sekecil itu 12,1 juta rupiah harganya. Sepotong baju cucu Presiden Jokowi yang dipakai pada hari itu. Dengan 12,1 juta Anda bisa beli makanan untuk begitu banyak keluarga miskin di Indonesia. Atau Anda bisa belikan apa untuk orang-orang rakyat Indonesia yang terhimpit oleh beban berat kehidupan, terhimpit oleh naiknya harga-harga, tercekik oleh pajak yang bertubi-tubi yang dijatuhkan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang sungguh-sungguh luar biasa itu. Anda mau ngomong sederhana dari mana? Anda mau ngomong keteladanan dari mana? Anda mau ngomong soal contoh dari mana? Kalau kepala negara dan keluarganya, anaknya, istrinya, menantunya, cucunya hidup dengan pamer kemewahan yang luar biasa. Dan para pemuja Jokowi, Masya Allah, terus-terusan merasa tetap bahagia sambil terus melantunkan NKRI harga mati, saya Pancasila, Jokowi 3 periode. Saudara, saya kehabisan kata-kata, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi karena faktanya seperti bicara sesuatu yang sangat bertolak belakang. Dan inilah kehidupan presiden kita. Jadi ikan itu busuk dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk, ke bawah terus akan busuk. Kalau Anda mau ikan segar, cari ikan yang kepalanya segar, tidak busuk. Paham maksud saya ya? Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.